Secara garis besar, Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik dalam hal struktur dan kebijakan dasar pendidikan. Namun, sebenarnya yang membedakan itu adalah bagaimana setiap negara tersebut mengimplementasikan proses pendidikan dan kebijakan pendidikannya, tergantung pada tingkat pembangunan, kapasitas institusi, dan kebijakan nasional. Nah, tentunya Indonesia terus berupaya mengejar ketertinggalan, terutama dalam hal kualitas pengajaran, pemerataan pendidikan, dan teknologi dalam pendidikan. Adapun persamaan secara umum yang ditemukan adalah yang pertama, wajib belajar 9 tahun, bahkan lebih. Nah, banyak negara di ASEAN atau bahkan di Asia Pasifik yang menerapkan kebijakan wajib belajar minimal 9 tahun atau bahkan lebih, seperti halnya Indonesia. Yang kedua, fokus pada akses dan mutu pendidikan. Adanya pendidikan tersebut, hampir di semua negara di kawasan ASEAN memiliki kebijakan untuk meningkatkan akses, kualitas guru, dan pemerataan pendidikan, terutama di wilayah terpencil. Kemudian, adanya desentralisasi pendidikan. Ada beberapa negara seperti Indonesia yang menerapkan desentralisasi pengelolaan pendidikan di mana pemerintah daerah memiliki peran besar dalam pengelolaan sekolah. Jadi pemerintah pusat memberikan wewenang secara otonomi daerah dalam mengelola pendidikan di daerah tersebut. Yang ketiga, pendidikan berbasis kurikulum nasional. Sebagian besar negara, termasuk juga Indonesia, mengatur kurikulum secara nasional untuk memberikan ruang dan juga menyamakan persepsi. Namun, tetap memberikan ruang bagi penyesuaian setiap daerah agar tetap dapat disesuaikan secara lokal. Di samping adanya persamaan, terdapat juga perbedaan dalam pendidikan di Asia Pasifik dengan Indonesia. Yang pertama, adanya penggunaan teknologi. Nah, beberapa negara, bahkan dapat kita katakan seperti Singapura, Korea Selatan, itu jauh lebih maju dalam mengintegrasikan teknologi secara digital ke dalam pendidikan dasar dibandingkan dengan negara Indonesia. Yang kedua, pendekatan kurikulum dan juga evaluasi. Dapat kita katakan seperti di negara Jepang, bahkan Singapura memiliki standar seleksi guru yang sangat ketat dan sistem pelatihan yang berkelanjutan. Sekolah tempat saya bekerja adalah SD Negeri 1063232 Penggalangan yang terletak di Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syah Bandar, Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam mengimplementasikan persamaan pendidikan di Asia Pasifik dan ASEAN, yang saya rasakan di lingkungan sekolah saya tentunya hampir sama. Sistem pendidikan masih wajib 9 tahun belajar, bahkan lebih, struktur jenjang pendidikan yang sama, dan adanya desentralisasi pendidikan. Kabupaten kami mengelola sistem pendidikan secara otonomi daerah, sehingga sistem pendidikan di setiap sekolah di Pemkab sama rata dan fokus pada akses pendidikan. Adapun perbedaan yang saya rasakan adalah penggunaan teknologi dalam pendidikan dan pelatihan guru yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Dengan adanya pelatihan guru secara berkelanjutan, tentunya akan sangat membantu guru dalam meningkatkan keterampilan mengajar mereka. Kemudian, adanya peningkatan dalam menggunakan teknologi dalam pendidikan akan membantu guru dan siswa belajar dalam menguasai iptek yang sangat diperlukan di abad 21 ini. Hal penting yang terdapat pada artikel dengan judul Pendidikan Dasar dan Era Pasar Bebas ASEAN, apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah tantangan di abad era 21. Nah, era abad 21 dipenuhi dengan perubahan cepat dalam teknologi, sosial, dan ekonomi seperti globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan persaingan global yang menuntut kualitas pendidikan yang tinggi. Yang kedua adalah adanya kondisi sistem pendidikan saat ini yang terdapat pada visi misi. Nah, banyak pendekatan pembelajaran yang masih bersifat normatif, hafalan, dan kurang adaptif terhadap tuntutan zaman. Yang ketiga, peran pendidikan dasar. Peran pendidikan dasar sangat penting karena menjadi fondasi pembentukan karakter, kemampuan, dan juga nilai dasar anak-anak yang akan menentukan keberhasilan pembelajaran kelanjutan dan kehidupan bermasyarakat di masa depan. Yang keempat, pengembangan keterampilan. Penguasaan dasar seperti pengetahuan, keterampilan, dan nilai sangat penting terutama di era informasi yang menuntut kemampuan analisis kritis, kreatif, dan juga adaptif. Yang kelima, tantangan globalisasi dan teknologi. Kemajuan teknologi seperti internet dan media sosial membawa tantangan sekaligus peluang, sehingga pendidikan harus mampu menangkap isu ini dan mengintegrasikannya dalam proses pembelajaran mengajar. Yang keenam, kualitas lulusan. Persaingan kualitas lulusan, di mana kompetensi global menuntut sistem pendidikan menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang tentunya memiliki kecerdasan emosional, sosial, dan teknologi, sehingga mampu bersaing di pasar kerja internasional. Kemudian, apa sih yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan tentunya adanya pendidikan dasar yang menjadi fondasi utama tersebut untuk membentuk karakter harus lebih relevan, memiliki kurikulum yang disusun berdasarkan hasil analisis lingkungan, dunia pendidikan saat ini, dan juga masa depan. Kemudian, untuk menghadapi tantangan peluang secara era globalisasi, tentunya teknologi informasi dan pasar bebas akan menawarkan peluang yang besar untuk pengembangan pendidikan. Namun akan terjadi persaingan. Maka dari itu, kualitas pendidikan harus selangkah lebih maju dalam menghadapi perkembangan zaman. Maka dari itu juga, apa yang harus dilakukan? Pendidikan harus mampu menanamkan
moral-moral dan juga karakter untuk menghadapi tantangan-tantangan zaman. Selain aspek pengetahuan dan keterampilan, tentunya aspek moral dan karakter sangat penting untuk membangun masyarakat yang beradab dan bertanggung jawab. Melalui tayangan video tersebut, menggambarkan pendidikan ASEAN menghadapi tantangan dalam sistem pendidikan, termasuk akreditasi, pendidikan alternatif, dan kesenjangan kualitas. Nah, meskipun ada upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, masalah fasilitas, ketidaksertaan, dan juga kurangnya tenaga pengajar ini masih menjadi hambatan. Adapun dari video tersebut, ada solusi yaitu kerangka AQRF diharapkan dapat memfasilitasi pengakuan kualifikasi di antara negara-negara anggota ASEAN. Nah, perbedaan sistem pendidikan di negara-negara ASEAN ini tentunya akan memberikan pandangan yang berbeda. Adapun perbedaan tersebut adalah struktur kurikulum dan tingkat pendidikan, durasi dan jenjang pendidikan, pengakuan dan standar kualifikasi, pendanaan dan fasilitas, bahasa pengantar, dan juga akses dari pendidikan tersebut. AQRF menjadi solusi dalam mengatasi tantangan di proses pendidikan yang ada di ASEAN. AQRF atau ASEAN Qualification Reference Framework mendukung sistem pendidikan ASEAN dengan cara yang pertama memfasilitasi pengakuan kualifikasi. Nah, hal ini memungkinkan negara-negara ASEAN untuk saling mengenali dan menghargai kualifikasi pendidikan masing-masing, sehingga memudahkan mobilitas pelajar dan secara profesional di kawasan ASEAN tersebut. Yang kedua, meningkatkan konsistensi standar. Yang berikutnya, memperkuat kerjasama secara regional. Adapun AQRF ini juga membantu dari segi memudahkan pergerakan tenaga pengajar atau tenaga kerja. Nah, dengan memudahkan pergerakan tenaga kerja ini akan memastikan kualifikasi yang diakui secara regional mendukung pergerakan tenaga kerja yang lebih lancar di ASEAN. Kemudian, AQRF ini juga membantu dengan cara mendorong peningkatan mutu pendidikan. Nah, hal ini akan memberikan panduan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara berjenjang dan berkesinambungan. Dengan begitu, AQRF menjadi alat strategis untuk membangun sistem pendidikan yang lebih kompatibel dan kompetitif di Asia Tenggara. Kaitan video dengan materi BMP modul 6, jika dikaitkan dengan materi pada modul 6, baik video dan modul sama-sama memiliki pandangan yang sama bahwa untuk menunjang kemajuan, maka setiap negara memerlukan pendidikan. Untuk menunjang kemajuan, setiap negara sangat memerlukan pendidikan, karena tanpa pendidikan, sumber daya manusia tidak akan dapat menjalankan kehidupan sebagai warga negara dengan baik. Pendidikan tidak akan berhasil jika tidak terdapat dasarnya. Adapun tujuan, fungsi, jenjang, juga kurikulum dan pelaksanaannya. Oleh karena itu, pendidikan harus diprioritaskan oleh setiap negara demi kelancaran sistem kenegaraannya. Yang kedua, adanya kebijakan pemerintah dalam membebaskan biaya pendidikan di jenjang dasar. Kebijakan pemerintah antara suatu negara dengan negara lain terlihat semua negara membebaskan pembiayaan jenjang pendidikan dasar. Hal ini dengan tujuan semua warga negara mendapat akses pendidikan yang sama pada jenjang pendidikan dasar. Pada negara-negara tertentu, sistem pendidikan menengah mulai terbagi dua. Pertama, untuk mempersiapkan calon-calon sarjana melalui pendidikan umum dan mempersiapkan tenaga-tenaga kerja terampil melalui jenjang pendidikan kejuruan. Yang ketiga, adanya kurikulum yang dapat digunakan di setiap negara dan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan mencerdaskan bangsanya dengan beberapa pertimbangan mulai dari ilmu pengetahuan dan juga teknologi dan juga perkembangan zaman, maka tak heran jika kita mendapati selalu ada penyempurnaan kurikulum sesuai dengan kebutuhan negara tersebut. Nah, selain dari kurikulum tersebut, aspek dari guru juga memegang peranan penting dalam sistem yang utama dan juga dalam sistem pendidikan. Guru-guru yang terbaiklah yang akan mempersiapkan siswa-siswa yang terampil dan juga cerdas.